Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah kita belajar mengenai pengetahuan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Tetapi karena banyak klausul-klausul yang ada dalam ISO 9001-2015, maka materi kali ini akan disampaikan hanya dengan sampai klausul 4. Tujuan pembelajaran. Pertama, interpretasi persyaratan ISO 9001-2015. Kedua, melakukan perencanaan mutu. Kemudian, menyiapkan, menerapkan, dan meningkatkan sistem manajemen mutu di perusahaan masing-masing. Apakah ISO 9001 itu? ISO 9001 adalah satu set petunjuk atau ketentuan untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu di dalam organisasi. Yang kedua adalah banyak ISO 9000, seri 9000. Pertama, ISO 9000 itu apa? Adalah dasar-dasar penjelasan istilah. Kemudian ada lagi ISO 9001. ISO 9001 adalah pasal-pasal mengenai petunjuk atau ketentuan sistem manajemen mutu. Kemudian ada ISO 9004 adalah petunjuk untuk peningkatan berkesinambungan bagi organisasi. Kemudian petunjuk untuk pengujian diri atau self-assessment dengan menggunakan 5 tingkat skor kematangan untuk sistem manajemen mutu. ISO 9001-2015 ini memudahkan penerapan untuk seluruh industri. Jadi, sistem manajemen mutu ini terbuka untuk seluruh industri. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaatnya pertama adalah dengan menerapkan sistem 9001-2015, kemampuan menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan regulasi yang berlaku. Kemudian bisa memfasilitasi peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian menangani resiko dan peluang terkait dengan konteks dan sasarannya. Kemudian kemampuan untuk menunjukkan kesesuaian pada persyaratan sistem manajemen mutu khusus. Kemudian pengakuan dari pihak ketiga untuk promosi. Nah, tadi ada istilah pihak yang berkepentingan. Apa sih yang pihak berkepentingan dengan sistem manajemen mutu ini? Nah, pada organisasi atau company, sistem manajemen mutu, maka yang pihak yang berkepentingan pertama adalah pelanggan, kemudian staf pegawai, kemudian regulator, ya, kemudian supplier atau subkon, kemudian manajemen dan pemegang saham. Ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan sistem manajemen mutu. Keuntungannya bagi pegawai apa ya? Bisakah malah nambah beban untuk pekerjaan? Nah, ini adalah kendala penerapan sistem manajemen mutu yang menjadi pertanyaan dasar di atas. Jadi, pertama, kendala dari penerapan sistem manajemen mutu adalah kurang komitmen dan kesadaran, kemudian kurang pemahaman, beban pekerjaan yang terlalu tinggi, kemudian kurang koordinasi, kurang konsisten, dan lain-lain. Nah, ini semua perlu tentunya training, induction, socialization, dan lain-lain. Nah, ini semua dimulai tentu saja dari komitmen. Apakah mutu? Mutu itu adalah istilah klasik dari tingkatan terbaik. Nah, atau istilah yang memakai sesuai kegunaan atau puaslah atau mencapai kepuasan pelanggan. Nah, tetapi definisi dari ISO 9001-2015 adalah tingkat di mana seperangkat karakteristik melekat memenuhi seperangkat persyaratan. Yang persyaratan siapa? Pelanggan dan pihak berkepentingan. Nah, ada pertanyaan, apakah barang murah selalu berkualitas rendah?
Coba berikan contoh sebagai penjelasannya. Ya, ada barang juga beruang bisa berkualitas. Tentu, misalnya, kenapa? Karena ketika menerapkan sistem manajemen mutu, maka produk yang harganya murah pun bisa berkualitas. Contohnya misalnya air minum dalam kemasan. Tentu saja dibanding yang lain, air minum dalam kemasan murah bukan? Tapi apakah berkualitas rendah? Belum tentu. Perusahaan-perusahaan AMDK yang menerapkan ISO 9001:2015 berarti targetnya adalah mutu yang baik, mutu yang berkualitas tinggi. Demikian. Berarti barang murah berkualitas tidak selalu berkualitas rendah. Bisa saja dia mempunyai kualitas yang high quality atau berkualitas baik. Apakah sistem manajemen mutu itu? Nah, pertama kita istilahkan ada 3 ya. Pertama sistem, kemudian manajemen, kemudian sistem manajemen mutu. Pertama sistem adalah seperangkat elemen yang saling terkait dan saling berinteraksi. Manajemen adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Kemudian sistem manajemen adalah sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran dan untuk mencapai sasaran tersebut. Ini makanya istilahnya adalah sistem manajemen mutu atau sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang berkenaan dengan mutu. Apakah sistem manajemen mutu lain di dalam perusahaan? Banyak, misalnya ada sistem manajemen mutu tentang halal, sistem manajemen mutu tentang HACCP, sistem manajemen mutu tentang anti bribery atau 37001 dan sebagainya. ISO 9001:2015 mempunyai 3 pendekatan. Pertama, modelnya adalah PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Kemudian dia berpikir berbasis resiko. Kemudian pendekatannya adalah pendekatan proses. Apakah proses itu? Proses tadi adalah jika kita digambarkan pertama input. Kemudian pada input ini ada instruksi, ada informasi, ada material. Nah, ini semua adalah akan memberikan aktivitas yang memberikan nilai tambah terhadap input tadi. Tapi di sini ada berapa? Pertama ada kontrol. Kontrol berupa apa? Bisa spesifikasi, standar, struktur, umpan balik, dan sebagainya. Kemudian mekanisme. Dalam aktivitas ini yang berhubungan dengan mekanisme apa aja? Ada sumber daya, peralatan, dan sebagainya. Nah, dari sini kakak akan keluar output. Outputnya berupa apa? Pertama, bisa berupa barang dan jasa, atau bentuknya laporan, atau bentuknya report, dan sebagainya. Ini adalah proses yang ada di dalam sistem manajemen mutu. Nah, dalam sistem bisnis proses ISO 9001:2015 ada circle seperti ini. Pertama adalah tentang persyaratan customer. Nah, persyaratan customer ini tentu saja berarti ada organisasi dan konteksnya ya untuk planning. Kemudian need expectation of relevant interested party. Jadi ada kebutuhan dan persyaratan dan ekspektasi dari pihak ketiga. Inilah yang mempengaruhi dari planning. Nah, planning ini maka kemudian harus disupport berupa apa? Nah, berupa support dan pelaksanaan atau operasional. Nah, kemudian setelah itu dievaluasi. Angka-angka di sini adalah klausul yang ada dalam ISO 9001:2015. Planning tadi adalah klausul 6, kemudian di support pada klausul 7, dan operation pada klausul 8. Kemudian akan di performance evaluation, ada evaluasi pada klausul 9, dan ada improvement atau perbaikan pada klausul 10. Ini akan berulang seperti ini. Nah, di sini diperlukan leadership yang akan melakukan dengan cara PDCA. Nah, inilah quality system management. Nah, di sini juga ada produk dan service output yang dari tadi. Nah, ini adalah hasil dari quality management system.
Kemudian juga berupa kepuasan pelanggan. Ini semua adalah model bisnis proses melalui pendekatan PDCA. Ini asesmen 2015, tadi persyaratan, ini contoh lain dari skemanya, ya. Kemudian ada realisasi, ada produk, ini output, kepuasan dari pelanggan, ada pengukuran, manajemen, dan assessment. Pada ISO 9001 2015 ada 10 klausul. Nah, tadi kita berbicara nanti sampai dengan konteks organisasi ya. Nah, pertama strategi view-nya. Pertama dari plan, check, do, check, act. Pada plan ini adalah klausul yang 9001 dari klausul 4 sampai dengan klausul 7. Yang 4 tentang konteks of organisasi. Misalnya pemahaman organisasi, kemudian pemahaman akan keperluan dari pihak ketiga, ruang lingkup manajemennya itu apa. Kemudian leadership. Leadership ini bisa berupa komitmen, quality policy, kemudian organisasi role dan responsibility and authority atau kewenangan. Nah, pada klausul 6 membahas tentang planning pada sistem manajemen mutu. Nah, berupa apa? Aksi terhadap resiko dan kesempatan. Kemudian kebijakan mutu dan perubahan perencanaan. Ini akan disupport oleh siapa? Sumber daya, kompetensi, awareness atau kesadaran, komunikasi, dokumentasi informasi. Ini semua masuk ke dalam plan. Kemudian setelah plan dilakukanlah do pada ISO 91 merupakan klausul 8 ya. Kemudian setelah itu dilakukan cek. Cek itu adalah performance and evaluation berupa monitoring, internal audit, dan manajemen review. Nah, ini meliputi improvement, general, non-conformity and correction action, dan continual improvement. Ini semua plan, do, check, act masuk ke dalam strategic view, yaitu menjalankan bisnis organisasi dengan pandangan strategik, mulai dari top manajemen hingga tingkatan operasional. Mari kita membahas tentang konteks organisasi. Konteks organisasi pada ISO 91/2015 ada 3 adalah masuk kepada klausul 4.1, 4.2, dan 5.2. Kita membahas tentang memahami organisasi dan konteksnya dulu. Nah, ketika memahami organisasi dan konteksnya, pada topik yang pertama harus diingatkan adalah apa yang harus didiskusikan, perubahan apa yang harus mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan sistem manajemen mutu ini. Nah, berarti harus pertama organisasi harus memahami isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan strategi dan mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang dituju dari sistem manajemen mutu. Kemudian organisasi harus memantau dan meninjau informasi mengenai internal dan eksternal tersebut. Nah, apa sih isu internal dan eksternal? Bisa baik positif, bisa negatif. Nah, contohnya eksternal adalah misalnya isu tentang legal, hukum, teknologi, tentang atau kompetitif atau sosial dan ekonomi. Kemudian internal bisa berupa value atau norma, kemudian budaya, knowledge, kinerja perusahaan. Kemudian 4.2 memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Ini bisa berupa pihak berkepentingan itu adalah stakeholder. Ini adalah lingkaran dari ekosistem dari stakeholder. Media, investor, kemudian director, pegawai, customer, regulasi, asosiasi, expert, vendor, general public, kompetitor, strategic partner, community organisasi, dan sebagainya.
Karena dampak atau potensi dampak pada kemampuan organisasi untuk mampu menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku, maka organisasi harus menentukan, memantau, dan meninjau informasi tentang pihak berkepentingan yang relevan dengan SMM dan persyaratan dari pihak berkepentingan tersebut yang relevan dengan SMM. 4.3 menentukan ruang lingkup SMM. Nah, apa saja menentukan ruang lingkup? Pertama, terdokumentasi, menambahkan isu internal dan eksternal, pihak berkepentingan, produk dan jasa, kemudian menjelaskan produk dan jasa di dalam cakupan SMM. Proses-proses sistem manajemen. Nah, pada klausul 4 ini, proses-proses sistem manajemen adalah mengetahui proses-proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan penerapannya. Kemudian menetapkan urutan dan interaksi proses-proses ini. Kemudian menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan, memastikan operasi maupun kendali proses-proses ini efektif. Kemudian memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemantauan produk proses-proses ini. Kemudian memantau, mengukur di mana bisa diterapkan dan menganalisa proses-proses ini. Terakhir adalah implementasi. Bagaimana menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan peningkatan berkelanjutan dari proses-proses ini. Nah, demikian untuk materi kali ini berbicara tentang sampai ISO 9001-2015 sampai dengan klausul 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas klausul 5 dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.